Halo, selamat sore. Kali ini kita bahas tentang perbandingan antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang teknologi ICT dan inovasi. Kita tahu bahwa kemajuan suatu negara tidak lepas dari kemajuan teknologinya, baik di bidang inovasi maupun dalam bidang informasi, teknologi, dan komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mana di antara kedua negara tersebut yang lebih maju dalam bidang inovasi dan teknologi ICT-nya, mari kita lihat data berikut ini. Yang pertama, kita menggunakan data dari Global Innovation Index untuk mengetahui indeks inovasi global antara Malaysia dan Indonesia. Kalau kita lihat dalam layar berikut ini, kita lihat bahwa Singapura menempati urutan paling tinggi. Dalam kawasan Oseania, Asia Timur dan Asia Tenggara, Singapura menempati urutan pertama dengan negara paling inovasi. Sedangkan dalam urutan global, Singapura berada pada urutan keempat. Lalu bagaimana dengan Malaysia dan Indonesia? Kita lihat di bagian data di bagian kanan ini, Malaysia menempati urutan ke-33, itu ranking 33 negara terbaik di dunia dalam bidang inovasi. Sementara Indonesia berada di bawah Malaysia, yaitu berada di urutan ke-54 negara terbaik dalam bidang inovasi, masih kalah dengan Filipina, Vietnam, Thailand. Nah, di sini ada beberapa indikator yang digunakan oleh WIPO dalam menentukan indeks inovasi global suatu negara. Yang pertama yaitu Science and Innovation Investment, kemudian Technology Adoption, dan Socio-Economic Impact. Lalu bagaimana dalam bidang World Digital Competitiveness? Ini data yang digunakan data 2023 karena data 2024 belum dipublis. Mari kita lihat data berikut ini. Dari segi daya saing digital dunia, kita ketahui bahwa Amerika menempati peringkat pertama di dunia. Ya, kita tahu ya, semuanya berasal dari Amerika seperti Google, Facebook, WhatsApp, dan teknologi-teknologi digital lainnya kebanyakan dari Amerika. Maka tidak heran Amerika menempati peringkat pertama di dunia. Setelah itu Belanda, nomor 3 Singapura. Singapura selalu masuk dalam 5 besar negara terbaik dalam bidang digital, ICT, dan inovasi. Jadi tidak heran ya, Singapura ini sudah menjadi negara yang maju. Lalu bagaimana dengan Malaysia dan Indonesia? Kita lihat di bawah. Malaysia menempati peringkat 33 dunia dalam daya saing digital dunia di bidang teknologi. Sementara itu, Indonesia berada di bawah Malaysia, yaitu berada di peringkat 45 dunia dalam bidang daya saing digital dunia di bidang teknologi. Indonesia di bawah Kroasia, namun di atas Republik Slovakia. Dan Indonesia masih lebih baik dari negara-negara Eropa Timur ya, seperti Hungari, Romania, bahkan lebih baik daripada Indonesia, di mana dia berada di peringkat 49. Kemudian bagaimana dari World Talent Ranking, masih di situs yang sama. Kita lihat di sini bahwa Switzerland menempati urutan pertama dalam bidang peringkat talent dunia. Kemudian Singapura urutan kedua yang terbaik di dunia. Sementara itu Malaysia berada di urutan 33 dalam bidang World Talent Ranking. Indonesia masih berada di bawah Malaysia di peringkat 46 dalam bidang kesiapan, readiness, World Talent Ranking. Indonesia di bawah Puerto Rico, namun di atas Thailand dan Chile. Kemudian kita lihat perbandingan kota terbesar di Indonesia dan Malaysia dalam bidang Smart City. Kita lihat di sini bahwa Indonesia pada tahun 2024 menempati urutan ke-103 Smart City di dunia. Sementara itu, Kuala Lumpur berada di urutan 73 Smart City terbaik di dunia. Jadi kalau kita lihat di sini trennya mulai tahun 2020 sampai 2023 antara Jakarta dan Kuala Lumpur itu sama-sama mengalami penurunan.
Namun pada tahun 2024 Kuala Lumpur mengalami kenaikan ke peringkat 73 dari sebelumnya berada di 89. Ini berbeda dengan Indonesia yang tetap mengalami penurunan dan belum bisa naik ke posisi yang lebih bagus seperti pada tahun 2020. Jadi dalam bidang Smart City, Kuala Lumpur lebih baik daripada Jakarta, di mana Malaysia, Kuala Lumpur berada di urutan ke-73 Smart City terbaik di dunia, sementara Jakarta berada di urutan ke-103 kota dengan Smart City terbaik di dunia. Oke, selanjutnya kita lihat perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dari data center. Berdasarkan data centermap.com bahwa Malaysia memiliki 73 data center. Jadi total data center yang ada di Malaysia sebanyak 73, dengan Cyberjaya sebanyak 33 data center. Sepertinya Cyberjaya ini menjadi pusat data center di Malaysia ya. Kalau kita lihat data center yang ada di Malaysia, yaitu ini yang pertama sekali Internet Data Center, BDC MY, Sinsei, Exabet, Amazon ini sebenarnya berasal dari Amerika ya, mungkin ini investasi di Malaysia. Sama seperti Google Malaysia, ini Google kan juga dari Amerika, mungkin ini berinvestasi di Malaysia, di mana data center Google ditempatkan di Malaysia di Cyberjaya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat data center yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 129 data center, lebih banyak daripada Malaysia. Data center yang ada di Indonesia itu tersebar di Jakarta, di mana ada 74 data center, paling banyak ya. Hampir tersebar di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia ya. Jadi data center di Indonesia lebih banyak daripada Malaysia. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan startup di Indonesia? Karena startup ini juga berkaitan dengan kemajuan, juga berkaitan dengan ICT, inovasi dan ICT. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa negara dengan startup terbanyak di dunia adalah Amerika, sebanyak 81.794. Kalau kita lihat di sini, Indonesia berada di peringkat 6 dengan negara yang memiliki startup terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 2.654 startup yang dibangun di Indonesia. Ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura yang memiliki 1.261, Malaysia urutan di bawah Korea Selatan dengan jumlah 347 startup. Namun jika dibandingkan dengan Indonesia, jumlah startup yang berkembang di negara Malaysia jauh lebih sedikit jika dibandingkan di Indonesia yang berada di peringkat 6 negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia.